Tuhan yang di atas dan
setiap Tuhan siap, puji Tuhan berkata sama saya, amin. Betapa baiknya engkau Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Katakan Bapa
pujian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Anak-anak Yesus namanya. Saya silakan umat Tuhan. Yes, benar.
Puji Tuhan, pujian yang sangat indah, di mana Tuhan ada kepercayaan uang yang sejak yang pertama yaitu di Kana saat air anggur habis, Tuhan kasih anggur yang baru. Puji Tuhan, terima kasih buat satu suara yang boleh mengasihkan kita mau siapkan hati kita, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yalah, kita mau siapkan tanah hati kita menjadi tanah yang subur sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh tanam dalam hidup kita berbuah dan kita melakukannya sehingga buah itu boleh dipakai pada setiap orang. Yang dia Yesus telah mati bagi dia yang selamatkan kita. Terima
di hadirat Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan daripada firman Tuhan, kiranya Engkau kurangi hamba-Mu. Tuhan, biarlah apa yang Dia firmankan boleh keluar dari dalam dari hati-Mu, sehingga firman yang kami dengar dari tema setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Kita sebentar akan mendengarkan penyanyian firman. Silakan saya serahkan kepada banyak Bapak. Shalom. Mantap. Oke, keras ya. Sampai sana dengar ya. Ya, puji Tuhan buat hari ini kita lagi memperingati kematian Tuhan Yesus. Ya, ini hari yang sangat luar biasa, hari yang spesial. Tapi kadang kita lupa spesialnya itu dalam bentuk apa. Kadang kita mungkin ingat ya tentang Natalan ya, dirayakan dengan wah luar biasa ya. Tapi kita sebenarnya lupa, harusnya hari ini memperingati kematian Tuhan Yesus yang harusnya lebih lagi. Ya, ini sekali lagi minta maaf hari ini tidak bisa bertemu, kita tidak bisa datang bersamaan. Hari ini kita tidak bisa datang bersamaan karena ada benturan ya dengan pelayanan ke gereja masing-masing. Juga ini tadi saya berikan aplaus yang sangat luar biasa buat pelayanan yang sangat luar biasa ya. Ini jadi pelayanan CIG Estokam ya, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, kita hari ini memperingati kematian Tuhan Yesus ya, kemarin kita harusnya merayakan Kamis Putih ya, betul ya, ada Kamis Putih untuk kita merayakan peringatan tentang perjamuan Tuhan Yesus terakhir kali. Baru Jumatnya memperingati kematian Tuhan Yesus, dan hari Sabtu kita mengenangnya tentang kematian Tuhan Yesus, dan di tanggal 9-nya kita merayakan Paskah. Itu berurutan. Jadi ini peringatan yang bagi umat Kristen adalah suatu hal yang spesial. Nah, kita akan belajar bersama tentang memperingati kematian Tuhan Yesus. Terkadang simpel aja pertanyaan yang mengapa Tuhan Yesus mati untuk kita? Nah, bermacam-macam jawaban pasti kita temukan. Untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kasih-Nya yang sempurna. Itu semua tidak salah. Itu tujuan Tuhan Yesus menyerahkan diri untuk umat manusia. Itu tidak salah. Tapi yang terpenting hari ini saya juga mau belajar. Saya juga kemarin menyiapkan tema yang menurut saya ini yang dilupakan. Apa yang dilupakan? Tujuan kematian Tuhan Yesus itu untuk apa? Nah, ini yang kadang kita melupakan. Oh, Paskah ya sudah memperingati kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus untuk apa? Memperingati apa? Pengorbanannya untuk menyelamatkan kita, untuk menyatakan kasih-Nya yang sempurna untuk manusia. Terkadang itu saja. Tapi sebenarnya itu tidak salah, sangat benar. Tapi kemarin saya juga diingatkan tentang tujuan kematian Tuhan Yesus. Itu yang harus kita tahu. Ya, saya pernah mendengarkan suatu cerita tentang pengorbanan ya, tentang pengorbanan seorang bapak untuk anaknya. Ini cerita dulu jadinya buat mengingatkan, oh bentuk pengorbanan seperti ini. Ya. Suatu ketika di satu desa ada anak kecil ya, mungkin di satu desa itu jaraknya 500 meter ada sebuah sungai. Sungainya besar sekali dan sungai itu terkenal kalau keadaannya tenang-tenang aja, buayanya moro-moro muncul. Ya, ini cerita yang benar-benar simpel tapi mengingatkan kita tentang mengerti arti pengorbanan. Ya, terus akhirnya di situ banyak anak-anak seperti biasanya mereka mandi, bermain air ya di situ ya. Nah, padahal pesan-pesan dari orang tua ini sangat banyak. Pojoknya di sana loh ya, hati-hati. Terlebih lagi dekat dengan rawa-rawa itu hati-hati. Kadang buaya muncul. Nah, tapi namanya anak-anak ya, sama kita semua pernah mengalami jadi anak-anak ya, bandelnya luar biasa. Tanpa menghiraukan itu semua,
mereka berangkat ya jauh-jauh 500 meter dari desa, rombongan mereka ke sana. Ya mereka main-main lupa sudah keadaan senang sekali. Nah salah satu dari anak-anak itu tanpa sadar dia mendekati sebuah rawa-rawa. Rawa-rawa yang sudah diingatkan dengan orang desa sana kalau di situ biasanya buayanya muncul. Nah, namanya perkataan orang tua pasti ada benernya. Ya tanpa disadari salah satu dari anak-anak ini mendekati rawa. Anak-anak yang lain sudah memperingatkan, loh jangan deket-deket rawa itu loh, nanti ada buayanya. Sekali lagi tanpa disadari sudah dia meluncur ke sana dan akhirnya benar ada buaya yang mengintai mau menerkam. Si anak-anak yang lainnya nih wah minta tolong sampai akhirnya semua orang desa itu terdengar. Sampai akhirnya suara ini terdengar oleh papanya anaknya yang mendengar yang mau diterkam itu. Dengan sigap papanya jarak 500 meter langsung lari dia masuk ke sungai itu dan menolong anak ini. Dia papanya menyaksikan keadaan anak ini mau diterkam buaya. Ya, diterkam buaya dengan karena dia ingin merasain aku bapak ya, aku mau menyelamatkan anakku. Ya, akhirnya anak ini ditolong tanpa disadari. Akhirnya papanya yang digigit. Ya, akhirnya papanya digigit sampai terjadi pendarahan yang sangat luar biasa. Anaknya selamat, akhirnya di tepi, tapi terlanjur papanya sudah diterkam buaya. Akhirnya anak ini merangkul papanya dalam keadaan sekarat, yang akhirnya singkat cerita meninggal. Ini cerita simpel yang seakan-akan bentuk ini loh pengorbanan. Ya, Tuhan Yesus lakukan yang sama. Terkadang dengan melihat cerita tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang dicambuk, yang dipaku tangannya, yang seakan-akan digambar, di film seakan-akan penancapan paku di telapak tangan, yang pada yang kita setelah kita menyadari pakunya itu menancapnya di pergelangan. Nah itu tujuannya untuk darah supaya habis. Sangat-sangat jahat. Ya, itu sampai dicambuk, bukan hanya cambuk seperti cambukannya mungkin cambuk sapi atau apa, itu benar-benar cambuk yang berduri, yang setiap cambukan itu akan mengupas sebagian dagingnya. Ini benar-benar penyiksaan yang sangat luar biasa. Masih kurang juga dia ditancapin duri. Ini cerita yang setiap peringatan kematian Tuhan Yesus mesti diceritakan. Kembali lagi saya mengingatkan bahwa kematian Tuhan Yesus bukan hanya untuk mengenang kematiannya untuk apa? Mengapa kok sampai meninggal? Yaitu tadi karena untuk menyelamatkan manusia, untuk menebus dosa dan lain-lain. Semua tidak salah. Tapi di hari ini ayo kita sama-sama belajar. Yang kita lupakan tujuannya apa Tuhan Yesus meninggal? Ya. Kita akan belajar bersama. Sama-sama kita akan mengetahui oh ternyata Tuhan Yesus meninggal itu ada tujuannya. Bukan hanya harus meninggal sudah seperti yang mereka kenang, mereka peringati untuk pengorbanannya, ya untuk darah dan tubuhnya yang diserahkan pada manusia untuk menyelamatkan. Tapi di sini kita akan belajar tentang tujuan Tuhan Yesus meninggal atau menyerahkan tubuhnya. Ya. Di sini yang pertama kita akan mengerti penderitaan jasmani bukan pokok yang utama. Sudah ya, ini pengorbanan kayak gitu dibilang di sini penderitaan jasmani bukan pokok yang utama. Dia sudah ngalami, Tuhan Yesus sudah ngalami. Saat ini kita melihat keadaan seperti ini, digoncang ekonomi aja sudah bingung, ya kan? Mungkin kehilangan salah satu dari keluarga kita sudah bingung. Ini yang kita harus mengerti, penderitaan jasmani bukan pokok yang utama. Tuhan sakit, kadang sakit dipukul, dicambuk, diduri, ya masih harus mengangkat, memikul salib seperti sebesarnya itu. Dia penderitaan jasmani sangat luar biasa. Tapi di sini dikatakan itu bukan penderitaan yang utama. Itu bukan tujuan yang utama. Nah, tujuan yang utamanya apa yang kita kadang melupakan? Nomor satu apa? Ada rencana Allah di balik ini semua. Ada rencana Allah. Jadi enggak moro-moro Tuhan ini
keadaan, loh kenapa kok moro diserahkan untuk menebus dosa manusia? Yang kita lupakan ini tadi tujuannya. Kita hanya bingung dengan pengorbanan yang sampai-sampai sekarang banyak sekali disaksikan dengan laga-laga yang mungkin drama, ya, mungkin seperti acara-acara seakan-akan Tuhan Yesus diibaratkan dicambui, mikul salib dan segala penderitaan dilontarkan di situ. Tapi kita melupakan tentang tujuannya. Yang itu tadi, yang pertama, penderitaan jasmani bukan pokok yang utama. Itu yang kita harus tahu. Jadi yang utama itu apa? Kepingin tahu ya, kita semua ya. Saya juga waktu itu tanya-tanya loh, ini tulisan enggak keliru. Kok katanya penderitaan jasmani bukan pokok yang utama? Ternyata apa? Penderitaan yang sangat luar biasa yang kita belum tahu apa? Penderitaan rohaninya. Ini yang kita perlu tahu dulu. Penderitaan rohaninya. Istilah orang punya perasaan itu sakit sekali dia. Terlebih lagi melihat kelakuan manusia di dunia ini. Kita sudah diberikan kesempatan untuk contoh aja untuk melayani suatu pelayanan yang kita ini diberi kesempatan, terkadang kita abaikan. Kita sudah dikasih posisi untuk melayani yang luar biasa sama Tuhan, diberi suatu karunia kasih yang sangat luar biasa dari Tuhan, tapi kita menyepelekan. Wes aku lakukan ya seperti ini aja, tak rasa cukup lah. Wes puji Tuhan aku bisa seperti ini aja. Oh kurang. Terlebih lagi ini mengingatkan di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus, kita diingatkan untuk apa? Melayani. Melayani bukan hanya setengah jalan aja, harus benar-benar total. Terlebih lagi kita sudah diberikan kasih karunia yang luar biasa, terus kita menyepelekan. Sudah sini aja cukup. Kembali lagi, terlebih lagi kalau ada satu motivasi atau kepentingan, itu sangat tidak berkenan. Makanya dalam dunia pelayan, ayo yang diutamakan apa? Bahwa hati kita dulu. Sudah benar dan kita melayani, sudah benar dan kita diposisikan seperti ini. Ya, seperti saya bukan menyombongkan diri, saya sangat bersyukur sekali. Tadi kita didukung sama evangelis Junaidi sama istri. Ini luar biasa. Dalam ini tadi juga sempat di sini. Ayo mbaknya nyanyi. Loh ini bentuk apa? Dukungan yang ini lo melayani seperti ini dan luar biasa. Tadi ini tidak ada latihan ini tadi sudah nyanyi spontan aja. Ada Ciwilun, Pak Gunawan sama Bu Sri. Ya mungkin kita melihat sebelah mata, orang-orang kayak gini aja kok ditampilkan. Tapi diingat lagi, ini tanpa persiapan, spontan. Yang penting kita suruh dulu hatinya. Ayo kamu mau nggak melayani Tuhan Yesus? Ayo yang hati Tuhan Yesus dan mereka melakukannya. Kiranya ayo mulai kita benahi pelayanan kita. Kita ditaruh di posisi mana? Lakukan yang terbaik. Jangan Tuhan sudah memberikan yang luar biasa baik, terus kita abaikan. Terus kita hanya harus gini-gini aja sudah cukup. Terlebih lagi, maaf kata, ada motivasi dan keinginan. Itu sangat tidak diinginkan sama Tuhan Yesus. Ayo kita lakukan yang terbaik. Ya saya bukan juga menyombongkan diri, saya mengikuti lansia sampai saya tahu dalam-dalamnya. Ya, ini juga ada jemaat-jemaat yang senior ini, Tante Yerli, Tante Erni, Opot, semua saya kenal, Pak Subagio, dan ini yang baru-baru Pak Jim, Bu Kristi, ini semua kenal. Saya bukan kenal hanya kenal aja sudah cukup, tapi benar-benar dalam. Karena saya ingin melakukan total. Pelayanan itu harus total, jangan setengah-setengah. Sekali lagi, kalau kita diberi suatu posisi untuk melayani di tempat mana itu, kita harus hargai. Itu berarti karunia kasih yang sudah dititipkan buat kita. Ayo kembangkan. Jangan seakan-akan kita sudah dikasih posisi yang luar biasa untuk melayani, malah ternyata kita abaikan. Akhirnya kita mengambil pelayanan yang sepele-sepele aja. Oh, Tuhan bisa marah. Tuhan bisa marah karena engkau mengabaikan apa yang sudah diberikan kepada setiap pribadi kita untuk melayani. Itu yang pertama. Yang tadi kembali lagi kita sama-sama belajar tentang tujuan Tuhan Yesus menyerahkan diri buat manusia, tentang kematiannya. Yang pertama itu tadi. Yang kedua, membebaskan kita dari segala kejahatan. Itu yang dilupakan. Kita terfokus hanya berkorban Tuhan Yesus memberikan
memberikan kasih-Nya yang sempurna, disiksa seperti itu. Tapi yang kita lupakan nomor 2, membebaskan kita dari segala kejahatan. Kita akan membaca di Titus 2 ayat 14 ya. Ayo kita tampilkan aja. Titus 2 nomor 14. Titus 2 ayat 14 sorry. Saya bacakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, kita akan fokus di kejahatan. Nah, kita lupa bahwa pengorbanan Tuhan Yesus sebenarnya itu adalah untuk membebaskan dari segala kejahatan. Saat ini bisa diomong dirasakan sekali. Kejahatan semakin merajalela. Ya, segala bentuk kejahatan kita sudah saksikan lah. Di berita-berita kita tidak usah menjabarkan tentang kejahatan. Tapi yang luar biasanya lagi, saya akan kembali kejahatan di dalam dunia kerohanian. Ini sangat-sangat luar biasa. Tanpa adanya perasaan satu dengan lainnya langsung bersinggungan, tanpa ada punya hati langsung menjatuhkan. Itu yang kita hadapi saat ini, kejahatan di dalam dunia kerohanian. Ya, sampai-sampai terjadi benturan, sampai-sampai terjadi pertengkaran, sampai terjadi ada motivasi bersaingan. Itu yang kita hadapi sekarang. Ini yang kita lupakan tentang tujuan Tuhan untuk menyerahkan dirinya buat kita, yaitu kejahatan. Kita melupakan itu semua. Yang akhirnya kita dengan santai aja, sepertinya seakan-akan kita memperingati, ya sudah. Saya sampai tadi ngomong lebih meriah Natalan daripada Paskah. Sebenarnya Paskah ini adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan, yang harus benar-benar kita peringati sekali. Jangan hanya dengan setelah melihat tontonan penyiksaan Tuhan Yesus seakan-akan lebay. Saya bisa ngomong kekristenan jadi lebay, seakan menangis di hari itu, pengorbanan yang luar biasa, disiksa. Tapi kita melupakan ini tadi, tujuan kematian Tuhan Yesus. Itu yang seakan hari-hari ini dilupakan sudah. Hanya liturgi-liturgi yang mereka lakukan sampai didramakan, dibuat cuti, disiksa sedemikian rupa, seakan-akan memberikan rasa iba kepada Tuhan Yesus. Yang harus kita ketahui, tujuan yang utama itu kita masih dapat 2. Saya terus gali terus, saya masih belajar, saya masih banyak kekurangan. Kenapa Tuhan menyerahkan dirinya untuk umat manusia? Ya, yang nomor 3, ya ini yang sangat menyentuh saya. Yang seakan-akan aku percuma ya jadi orang Kristen ya. Kalau kita hanya wis melakukan aktivitas seakan wis pelayanan get-getan ya. Seperti saya juga disemoni teman-teman, kan kerjamu ini kapan kok bedino pelayanan, ngawal lansia lono mrene, kerjamu kapan? Loh, saya tetap kerja, saya tetap cari duit. Kalau kepingin tahu bukti, yang kepingin tahu orang-orang ini kerja apa sih Pak Wijaya, cari saya di jam 7 pagi, sudah pasti tidak ada saya di rumah. Keliling juga saya harus kirim-kirim tahu. Siang saya harus produksi karbon, menyiapkan untuk orderan. Loh, kerja. Tapi di waktu senggang seakan-akan ini kerjaan dewi. Itu yang luar biasanya. Sewaktu-waktu bisa saya tinggal. Coba ada perintah untuk ada pelayan di sana, sudah langsung ditinggal. Padahal butuh. Nah ini saya sering memberikan masukan buat jemaat-jemaat kami, komunitas kami selalu ngomong saya apa? Di saat sesibuk kita, nomor 1 jangan tinggalkan ibadah. Ya betul ya. Kalau kita meninggalkan ibadah, misalnya percaya aku fatal, nggak akan tambah ditolong kehidupan, tapi tambah kacau. Ya, ayo kita belajar tadi yang nomor 3, menguduskan bagi dirinya suatu umat. Nah ini yang tadi tentang kematian untuk membebaskan dari kita kejahatan. Tapi bukan hanya itu, komplit loh Tuhan itu. Tuhan itu memberikan sesuatunya itu komplit sampai dibilang yang terbaik. Kita ini dibawa untuk dikuduskan, untuk supaya jangan hanya ngomong diselamatkan, sudah ditebus dosamu. Ini yang dilupakan. Saya mendengar itu lebih merinding daripada mereka-mereka yang mengalami, waduh Tuhan Yesus penderitaannya seperti ini, terus selebay, munculkan air mata, nangis-nangis, tisu tak sakit. Akhirnya orang tengah ngomong apa bujai itu semua.
lebih orang Kristen. Yang dipentingkan ini apa? Kamu itu dikuduskan, bukan dari kejahatan. Nomor satu, kamu disiapkan tempat di surga. Itu yang kamu bikin merinding saya. Tapi Tuhan Yesus ini ngangiso kalau kamu sudah dengar itu. Kamu bukan hanya dibebaskan dari dosa, kamu sudah dibebaskan dari penderitaan kejahatan, tapi kamu sudah disiapkan. Kepinginnya Tuhan itu kamu dikuduskan semua untuk disediakan apa? Tempat di surga. Ini yang perlu diberikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan berikan kemuliaan. Yang keempat, Yesus mati untuk menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Masih banyak. Setelah saya pelajari tentang, ternyata bukan menyalahkan. Sebenarnya Kristen ya benar sudah seperti ilustrasi cerita tadi, seorang bapak yang berkorban sampai meninggal. Sama, pengorbanannya sangat luar biasa kan tadi ceritanya. Betul ya? Yang akhirnya anaknya nyesel, dirangkul, terus percuma. Bapaknya sekarang keadaan meninggal. Hanya itu aja. Tapi setelah kita mengenal tujuannya, nomor 3 pun sudah membuat saya merinding. Wah, luar biasa Tuhan Yesus. Ternyata masih ada 2 lagi. Ini yang keempat. Yesus mati untuk menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Ini di Titus 4 ayat 9. Tadi saya nomor 1 tadi tentang tentang kejahatan. Yang berikutnya tentang mengkuduskan. Nah, yang keempat ini tadi, Yesus mati untuk menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Wis ojo Tuhan liyane. Ini peringatannya. Ojo sampai wis percaya dengan terbayar dengan hal-hal yang seakan-akan yang kita saksikan saat ini ya sangat luar biasa. Seakan-akan kerohanian dijamak, diberikan doa sembuh. Kamu tidak menuhankan Tuhanmu, tapi kamu mengkultuskan mereka. Seakan-akan diberikan suatu karunia penyembuhan terus berbondong-bondong ya. Ada pembicara dengan kesaksian kesembuhan luar biasa, sudah mereka berbondong-bondong. Tujuannya bukan untuk mengkultuskan Tuhan, tapi mengkultuskan orang yang dipuji lagi. Ini kamu tidak menuhankan. Jadi peringatan kematian Tuhan Yesus ini masih keempat ini tadi. Ayo coba kita tangkap ini tadi 1, 2, 3. Sudah benar ya? Kalau kita memperingati kematian Tuhan Yesus hanya untuk menebus dosa, menyelamatkan manusia, selesai. Ternyata tujuannya ini tadi luar biasa. Ini masih keempat. Yang itu tadi, ayo fokus. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Jangan percaya sudah dengan hal yang lain. Apalagi mistik-mistik. Terlebih lagi seakan-akan waduh di altar kok langsung sembuh, geblak gak karuan, montang-monting sembuh. Bukan itu. Boleh orang dipakai Tuhan. Boleh orang bisa berbahasa roh semampunya, sekuatnya. Seakan-akan dipakai Tuhan. Terlebih lagi suara Tuhan yang disalahgunakan. Seakan-akan sudah ada suara Tuhan turun buat kita, kalau kita seakan-akan ini loh, bukan itu. Tapi ayo kita fokus sudah, kita punya Tuhan. Sudah fokus saja, kita harus percaya Tuhan. Itu aja. Itu yang keempat. Yang terakhir, Kristus mati supaya kita hidup untuk Dia. Nah, ini yang terakhir poinnya. Poinnya yang saya sangat tersentuh di hati saya. Aku melayani seperti ini sebenarnya tidak mau apa-apa ya. Kamu melayani kadang waduh sudah jadi aser, jadi WL, jadi choir, jadi apapun sudah dalam pelayanan gereja, cukup dengan itu ukuran. Ya, saya sampai dibilang waduh gila Pak Wijaya, 4 mobil dibawa ke daerah Malang Selatan, paling selatan. Ini saya bukan pamer. Ternyata di sini saya diingatkan juga hidup untuk Dia. Itu sih belum kamu lakukan. Bukan bangga membawa 4 mobil isinya lansia, bukan pemuda-pemuda kuat atau ibu-ibu yang cantik dan kuat itu enggak. Sudah ini lansia, reot-reot katanya ya harus gak karuan melakukan angel ya, tapi tak bawa ke daerah yang selatan, sangat selatan. Sitiarjo mereka kenal sudah. Sitiarjo jalannya kayak gitu. Jembatan putus sudah kita alami. Nah, ternyata di sini kita diingatkan hiduplah untuk Dia. Kita belum. Lebih seakan-akan sok kita waduh melayani luar biasa, penting melayani. Lebih lagi kalau dengar ada motivasi dan silakan sekali. Ayo yang terakhir tentang tujuan ini benar-benar kita bawa.
Kita hanya hidup untuk Dia, hanya bukan cukup untuk jadi choir, jadi pemimpin pujian, jadi WL, pemain musik, cukup pun sangat-sangat jauh. Ayo kita mulai hidup ini untuk Dia, pergunakan waktu untuk Dia. Setelah saya kenal ini, terus saya ngomong, Pak, ambil diri saya sendiri, terus aku ngomong, oh kan apa-apa ini, tidak ada apa-apanya. Sampai-sampai seakan-akan, kamu sih punya anak, anakmu sih cilik-cilik loh. Betul, biaya perlu. Tapi saya yakin kalau kita hidup untuk Dia, kita nggak usah ruwet-ruwet. Semua sudah disediakan, semua dicukupkan, nggak usah diceritakan. Ayo semua diberkati dan lain-lain, bla 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 banyak yang dijanjikan pendeta-pendeta saat ini seperti itu. Tapi yang dilupakan, ayo kita hidup untuk Dia. Itu yang harus kita lakukan. Terlebih lagi di dalam dunia pelayanan tadi, kita harus fokus, kita harus benar-benar ini laku melayani. Terlebih lagi di dalam melayani, ini nomor satu. Ini bukan saya menggurui ya, kita sama-sama belajar. Saya sangat banyak kekurangan. Terlebih lagi di dalam dunia pelayanan. Mungkin saya masih dibilang sekolahan sudah TK sudah, tidak ada apa-apanya saya. Tapi kerinduan saya di komunitas kami pun saya ajak untuk apa? Kita nggak ada kontrak sama Tuhan Yesus, kita nggak ada kontrak sama Tuhan untuk perjanjian. Aku cuma nomor 80, aku cuma nomor 75, nggak ada. Itu kehendak Tuhan terjadi. Nah, saya berharap di sisa waktu kita ini sudah nomor satu, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Senang melatih Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi di sini saya juga mengingatkan, bukan hanya saya ini minteri atau merasa waduh luar biasa, bukan. Sama, saya juga masih belajar banyak. Tapi di memperingati kematian Tuhan Yesus ini yang kita lupakan tadi, tujuan kekal Allah. Kenapa sampai Tuhan Yesus diserahkan? Itu yang harus kita kenal. Sampai 5. Dan yang terakhir ini jadi poinnya, kita jangan lupa melayani. Melayani bukan hanya sekedar melayani, pokoknya melayani kita lakukan aktivitas minggu, kita melayani ada tujuan khusus. Oh, kamu dipakai untuk ini, kamu melakukan dengan baik, bukan itu aja. Yang terlebih tadi, ayo kita nyenangkan hati Tuhan Yesus. Nyenangkan hati Tuhan Yesus bukan hal yang mudah, perlu pengorbanan dan juga waktu dan segalanya. Nomor satu, Tuhan datang untuk melayani, bukan dilayani. Ini dipegang dulu. Di misi-visi kami itu yang kita pegang itu sangat saya kuatkan. Betul ya Pak Matius ya. Kita datang bukan untuk dilayani, tapi melayani. Tuhan Yesus sudah melakukan. Masa kita enggak? Nah itu nomor satu. Tujuan melayani itu seperti itu. Jangan kita maunya dilayani kok, tapi untuk melayani itu wangel. Ya betul. Di misi-misi kami yang nomor satu, kita selain jadi teladan, kita dibawa untuk melayani. Ojo kepinginnya kok dilayani kok. Terlebih lagi di usia lansia ini. Kepinginnya itu dilayani, minta, semua diberikan cukup, semua di sana diambil, di sini diambil. Terus yang jadi pertanyaan nomor satu ini, kapan kamu melayani? Bukan menakuti, yaitu tadi kita tidak ada kontrak sama Tuhan. Umur kita kapan tidak tahu. Ya, 1 bulan ini kita kehilangan 3 orang. Saya kenal semua, ya sampai-sampai ini loh bukti. Bukan sekali lagi, bukan kita menakut-nakuti. Ayo kita melayani lebih. Ojo maunya dilayani, ojo mau disiapkan, ojo maunya diberi tok, tapi melayani. Ya saya juga menyombongkan diri di komunitas kami semakin banyak perubahan. Kita ditemukan dengan orang-orang yang benar, kita ditemukan dengan orang-orang yang baik, kita ditemukan dengan pendukung-pendukung yang pasti tidak ada motivasi sama sekali. Ya akhirnya semua akan berjalan dan perubahan itu menjadi teladan. Bukan kita mau jago-jagoan. Oh orang tadi trio kwek-kwek ya, nanti ya dikasih nama aja trio kwek-kwek apa-apa ya. Ya itu mau maju disuruh nyanyi. Ini bentuk perubahan, mau melayani. Jangan diambil sisi negatifnya aja, jangan diambil sisi wah hari ini terkenal, oh ini ngamuan, ini banyak yang akhirnya itu tadi penghakiman yang saya nanya. Pak Subagio dulu hafal soal ikansi. Yang nomor 2, yang tadi kita mulai melayani bukan dilayani. Nomor 2, Tuhan memberikan nyawanya. Tuhan itu memberikan nyawanya buat kita ini agar tidak sia-sia. Itu tujuannya melayani. Ingatkan itu dulu.
Jadi mari semangat kamu di dalam melayani walaupun ya benar ya Tuhan aja seperti itu melakukan buat kita. Nah, nanti di dunia pelayanan kita semakin berjalan. Wis total wis. Waktu itu wis nggak ngurus wis. Kadang-kadang wis kerjaan ditinggal. Wis kita percaya Tuhan akan sertai kita. Terlebih lagi pasti mencukupkan. Bukan orang bodoh katanya, mau kerjaan ditinggal demi pelayanan. Itu kadang ada penghakiman mungkin mau goblok, ya kan? Tapi itu sangat keliru. Ya, nomor 2 yang terakhir, Tuhan menebus nyawanya banyak orang. Tuhan itu menebus banyak orang. Bukan kita pribadi, kok kamu ditebus bukan banyak orang. Itu ingat dalam dunia pelayanan. Nanti kita akan terus ingat. Bukan saya mau juga meluruskan waktu yang benar itu ya slogan Yesus tolong kami semua. Betul ya? Masa Yesus mau tolong pribadi lepas pribadi aja? Tapi sekali lagi saya bukan mau membetulkan. Ya, motivasi orang mungkin ada satu kata yang mungkin ya baik buat dia. Tapi di sini kami ini yang diperlukan. Ya ini tadi seperti ini tadi yang terakhir tadi ngomong. Itu akan menguatkan kita bahwa Tuhan menebus itu bukan pribadi lepas pribadi, kabeh semuanya. Dan diingatkan lagi kita sudah disiapkan tempat di surga asal kita kudus. Ya kiranya firman ini semakin menguatkan kita, semakin mengerti arti pengorbanan kematian Tuhan Yesus. Bukan hanya untuk dikenal ini aja, terus mari itu perjamuan selesai. Benar-benar dalami kenapa Tuhan Yesus harus pergi, mengapa Tuhan Yesus harus mengorbankan. Nanti lama-lama kita tahu ternyata kita ini bukan apa-apa, terlebih lagi melayani, dan kita akan lebih mengenang kematian Tuhan Yesus karena kita sudah tahu dalam pengorbanannya. Bukan hanya seorang seperti cerita bapaknya yang mengorbankan untuk anaknya sampai kakinya digigit buaya. Itu sudah motivasi semua itu sudah. Yang paling kita harus ketahui ya, ini tujuan itu tadi setelah saya jabarkan tadi. Sekali lagi saya bukan minteri, saya bukan merasa ini yang benar, ini bukan. Ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengingatkan. Ayo mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Sekali lagi perjamuan kudus bukan untuk memperingati atau liturgi aja dilakukan oleh gereja atau kekristenan. Pokoknya ada perjamuan kudus sudah komplit, termasuk sudah gereja. Ya, perjamuan kudus bisa dilakukan di mana saja. Walaupun katakanlah di rumah sakit gak biru, pribadi lepas pribadi. Kalau dia memang gak bisa lakukan, sudah tidak apa-apa. Ayo kita bagi berdiri. Saya mengundang untuk pelayannya Pak Jim sama Bapak yang baju putih ya. Gak kenal harus tak panggil Bapak baju putih. Benar-benar bergabung bersama dengan saya. Ya, ini berarti lumayan mengerti arti kematian Tuhan Yesus. Ayo kita doa dulu ya. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari spesial ini Tuhan, untuk memperingati Engkau Tuhan, untuk mengenang Engkau Tuhan, untuk semakin mengerti Tuhan tujuan atas kematian-Mu Tuhan. Engkau semakin dalam Tuhan, untuk mencelikkan mata jemaat di tempat ini Tuhan, bahwa bukan semata-mata pengorbanan hanya untuk menyelamatkan, untuk menebus, tapi ada tujuan khusus buat kita semua umatnya. Terlebih lagi Tuhan, Engkau akan menguduskan kita semua Tuhan, yang spesial ini Tuhan, dan akan Engkau siapkan tempat yang kudus di surga sana Tuhan. Tuhan, hari ini kami ingin memperingati pengorbanan-Mu Tuhan, untuk perjamuan kudus ini Tuhan. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, bawa kerendahan hati hamba-Mu ini Tuhan, untuk memimpin perjamuan ini Tuhan. Engkau juga pakai pelayan-pelayan akan membagikan roti dan anggur ini Tuhan. Terkhusus Tuhan, saya berdoa buat roti dan anggur ini Tuhan, Engkau akan kuduskan, Engkau akan sucikan Tuhan, seperti Engkau waktu mengudus dan menyucikan bersama murid-murid-Mu Tuhan. Mari Tuhan datang Tuhan, jamaah pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Bukan hanya mengerti tentang pengorbanan yang diartikan oleh roti dan darah ini, tapi benar-benar mengerti lebih dalam lagi Tuhan tentang pengorbanan-Mu Tuhan, tentang tujuan-Mu menyerahkan tubuh dan darah-Mu buat kita
semua Tuhan. Mari yang siap melakukan perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Saya undang maju ke depan. Silakan dibantu. Ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan suci yang telah dikuduskan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus. Mari kita bawa hati kita, kita bawa iman kita, kita angkat tangan kita, kita mengucap syukur atas semua pengorbanannya
Tuhan, terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah Tuhan yang telah menyelamatkan kita semua Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, dengan tujuan Allah yang kekal ini Tuhan, akan Engkau jadikan mujizat di tempat ini Tuhan, akan Engkau jadikan pemulihan di tempat ini Tuhan. Terlebih Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau akan tolong Tuhan, Engkau akan sucikan dan Engkau akan kuduskan Tuhan, sampai Engkau telah menyediakan tempat kudus di surga yang telah menerima perjamuan kudus. Mari kita sama-sama mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Di Tuhan kita telah melakukan perjamuan kudus. Kita akan memberikan persembahan. Kita diberi untuk berdoa buat persembahan. Dan kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami berpenyertaan-Mu ya Tuhan. Sebentar kami hendak memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan menjadi berkat buat pekerjaan milik Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ini adalah nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Kalau dengan sembah kita harus jalannya dekat dalam. Ya, puji Tuhan. Kita sangat diberkati oleh Tuhan ya. Pagi hari ini terima kasih untuk Bapak Pendeta, Bapak Evangelis Junaidi sama Ibu yang pertama kali datang ke tempat ini. Tuhan memberkati. Juga baksonya Tuhan memberkati. Tuhan sangat memberkati kita. Juga Pak Wijaya dengan rombongan. Tuhan memberkati pelayanannya, menjadi berkat buat kita semua. Khususnya untuk trio kan ya tadi ya. Walaupun lansia tapi jiwanya jiwa muda, tetap semangat ya. Anak
Boy Pak Wijaya itu walaupun lansia semua semangat dalam Tuhan ya. Walaupun jauh pelosok desa dituju aja. Karena apa? Kita mengutamakan Tuhan, melayani Tuhan bukan melayani manusia. Itu ya yang kita layani Tuhan ya. Di semangat nyanyi ya. Dengan juga dengan kur dari GBPS Kalsada ini tadi. Pujian ini tadi sebelum COVID sering kami nyanyikan kur ini tadi. Selama 3 tahun gak pernah kami nyanyikan lagu ini, baru nyanyi ini tadi. Ya gak latihan juga. Ya hafal ya. Karena kita melayani Tuhan ya. Jadi kur ini tadi sebelum COVID kami sudah sering nyanyi lagu ini. Jadi 3 tahun kami gak adakan kur di sini karena ya ini tadi masih gak boleh. Jadi untung ini tadi ya kur ya masih hafal gimana gitu. Walaupun agak biut itu adalah iramanya ya puji Tuhan. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua. Tuhan berkati persatuan dan kesatuan ada dalam kehidupan kita. WL yang cantik-cantik, Tuhan berkati pelayanannya ya, semangat ya. Juga musik semua Tuhan berkati. Ini sakit yang main gitar sakit gak datang, tadi kursinya kosong ya. Kita doakan nanti. Ini ada jiwa baru enggak ya? Oh, masalah 3 minggu yang lalu selalu ada jiwa baru. Oh, yang baru datang Pak Yeremi, Pak istrinya Bu Yeremi ya. Pak Yeremi. Mari Pak, silakan berdiri kenalkan. Iya. Namanya siapa Pak? Pak Tuan. Oh iya. Ya, semua iya. Iya, terima kasih Pak. Silakan duduk kembali biar kalau ketemu di jalan kita biar kalau Yerni sudah pernah ya ke sini ya, berkati kita semua. Untuk pengumuman minggu depan kita rayakan bersama ibadah Paskah ya. Kita rayakan bersama ibadah Paskah, ada tamu dari Surabaya ya, ada rombongan juga 20 orang ya, rombongan dari Surabaya. Kita siapkan juga ibadah kita benar-benar supaya menjadi berkat ya. Untuk pengumuman ibadah raya pukul 8 sampai selesai, sekolah minggu pukul 8.30. Kalau Jumat ini tadi nggak ada sekolah minggu ya, karena Jumat sekolah Jumat. Jadi tiap minggu ada sekolah minggu pukul 8.30 sampai selesai. Doa pagi setiap hari pukul 5, kecuali hari Minggu atau hari ini tadi pukul 4.30 kita siapkan untuk ibadah. Dan pertumbuhan jemaat kualitas dan kuantitas, bangunan pastori lantai 2. Berapa hari ini hujannya lebat lagi ya. Saya sendiri di rumah, anak saya ini yang main keyboard ini kerja. Jadi saya sendiri di rumah, aduh bocor semua Tuhan di lantai 2 ya. Bocor semua, tapi dari atas turun ke bawah, seger ya. Kita doakan semoga kami bisa memperbaiki di lantai 2, karena di lantai 2 belum dicontoh, masih apa ya, masih darurat. Jadi hujan angin seperti kemarin itu airnya turun semua. Kita doakan untuk tetangga dan sekitarnya, dan untuk musik, dan doakan untuk segenap jemaat supaya rukun dan saling mengasihi, dan doakan untuk keluarga pastori. Kita selalu dukung dalam doa, semoga saya dan anak tunggal saya ini tetap setia melayani Tuhan, dan doakan untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita serahkan dalam tangan Tuhan ya. Kita doakan juga yang sakit pada pagi hari ini, Bapak Paulus. Juga kita tetap doakan untuk Ibu Tutik dan Ibu Rahel lansia yang setia walaupun sakit datang ya, kesehatannya kita tetap doakan. Kita sambungkan hati kita untuk kita sambut di dalam Tuhan ya. Puji Tuhan. Setelah ibadah ini nanti jangan pulang dulu ya, duduk dulu. Kita akan menikmati baksonya dari Pak Ju ya. Mungkin dari Pak Wi ada pengumuman? Tidak ada ya, kita berdiri.
pakai semakin luar biasa Tuhan. Kiranya akan terjadi mujizat di tempat ini Tuhan. Akan Kau turunkan berkat-berkat yang luar biasa di tempat ini Tuhan. Juga saya juga berdoa buat gembala tempat ini Tuhan, Ibu Herdi Tuhan. Kau pakai semakin luar biasa Tuhan. Kau pakai anaknya juga semakin luar biasa Tuhan. Tetapi Tuhan, Kau pakai Ibu Herdi Tuhan untuk menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu rindu menerima berkat dari-Mu Tuhan. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita dan kita tenadakan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, sama-sama katakan